Orb, sebuah anime yang gue rekomendasikan di awal tahun dan kalian percaya sama gue. Kalian ikutin selera gue. Kalian mau membuka mata dan mencoba menonton sebuah anime yang isinya ngomong doang. Actionnya cuma 15 detik dan omongannya juga kayak berat banget gitu, nggak ngomong santai. Dan setelah kalian nonton, kalian malah minta, "No, bahas no episode ini, no kenapa ini begini, no kenapa ini begitu," dan lain-lain. Itu semua dimulai dari kepercayaan kalian menonton Eno Bening. Dan ketika kalian menonton pun, kalian masih menyimpan sebuah keraguan sama opini-opini Eno Bening tentang anime. Sebuah kontradiksi yang terjadi sama hidup kalian, dan kalian masih membawa itu, dan kalian sekarang duduk atau tiduran atau berdiri nontonin video Eno Bening review episode terakhir dari Orb. Sebuah perjalanan panjang yang menarik untuk diikutin sama umat manusia. Keraguan dan kepercayaan kalian terhadap gua dan sebuah anime yang menjadi wadahnya. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngucapin terima kasih dulu. Kalian udah mau sedikit meluangkan waktu kalian untuk membuktikan, either percaya atau either ragu, membuktikan selera anime Eno Bening. Dan kalian ngikutin, animenya jadi banyak yang nonton, dan thank you. Dan akhirnya kita sampai di sebuah video di mana kita harus membahas episode terakhir dari Orb. Yang gue lihat-lihat di internet, banyak orang yang nggak suka, bingung, merasa kesal, tidak terjawab kebingungannya dan lain-lainnya. Bahkan sampai ada yang, "Lo kok dikasih teks doang," dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Kok banyak orang nggak suka sama ending dari Orb? Jadi itu Rafal kenapa ada dua? Terus kenapa tiba-tiba endingnya seperti itu? Jadi apa maksud ini semua? Jadi apa itu Orb? Apa itu Chi? Gue gak nyangka banget sumpah. Ini anime yang kayak gue tuh suka banyak anime-anime aneh, tapi ini adalah anime aneh pertama gue yang mungkin ya yang paling rame ditonton sama lu pada. Dan lu pada itu kalau di sosial media gue, di DM gue, kalian denger petir gak gede banget? Itu bener-bener ngotot, "Bang, nonton bang, nonton bang, nonton." Dan setiap kesempatan kalian bisa ketemu gue di live streaming dan lain-lain, kalian pasti pengen gue ngomongin Orb. Somehow gue jadi merasa tersentuh karena kalian pengen banget dengerin omongan gue, yang dimana gue juga orang yang suka ngobrol dan suka didengerin omongannya. Jadi sekali lagi thank you, dan sekarang gua bener-bener akan ngomongin Orb. Seperti yang kalian mungkin juga ikutin di Instagram story gua, kalau gua tuh sebenarnya agak tertunda nonton episode terakhirnya karena gua mesti ke Taipei atau Taiwan. Dan pas gua mau balik pun dan gua mau nonton pun, gua tiba-tiba kayak jadi ragu gitu loh. Ada keraguan di hati gua, padahal kan tinggal nonton doang gitu. Tapi kenapa tiba-tiba gua nggak mau nonton ya? Kayak ini serius, ini adalah pengalaman gua gitu, kayak tonton nggak ya gitu loh. Kayak ini episode terakhir, nonton nggak ya gitu. Dan akhirnya gua beranikan untuk nonton, dan gua udah tahu endingnya bakal kayak gitu. Udah ketebak endingnya bakal kayak gitu, dan gua udah sudah membayangkan endingnya seperti itu. Kecuali bagian, buat yang belum nonton, buruan nonton dulu, pause videonya, dan mungkin kalian bisa menambahkan tontonan kalian dengan menonton video-video Orb gue yang sebelumnya. Yes, di banyak video gue tuh kalau ngebahas anime biasanya cuman 2 video lah. First impression gue, abis itu gue lanjutin apa enggak. Kalau gue lanjutin biasanya gue recap lagi dari satu season itu, kira-kira apa perasaan gue setelah menonton satu season. Tapi di Orb gue punya 3 video pembahasan. Yang ini thumbnailnya, yang ini thumbnailnya, sama yang ini thumbnailnya. Tonton Orb, tonton pembahasan gue, balik lagi ke sini. Ayo kita berorb. Kecuali satu yang menurut gue sangat tidak tertebak, adalah si Rafal bangsat tiba-tiba kenapa dibunuh bapaknya. Tapi akhirnya setelah gue renungkan, gue bisa punya poin yang pengen gue sampaikan. Pertama, gue mau ngedress banyak orang di internet, udah gue lihat beberapa kali tuh kecewa sama endingnya, gak suka sama endingnya seperti yang udah gue singgung. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar. Gue bisa memahami, tapi gue tidak memaklumi. Tapi gimana ya, memakluminya tuh juga di taraf yang kayak ya udah sih gitu loh. Tandanya lu gak mau interpretasi lanjut, lu gak mau coba bongkar, lu gak mau coba jawab. Jelas-jelas ending ini udah open book ending. Apa sih open book? Open ending. Author bener-bener sengaja bikin ending dengan judul tanda tanya. Director juga bikin ending dengan judul tanda tanya. Chaos, kacau, misteri, tidak terjawab, tidak dimengerti, tidak merecap seperti anime-anime sebelumnya gitu. Kalau jadi siapa nih yang menang? Jadi Hokage nggak nih? Terus kira-kira siapa musuh sebenarnya dan lain-lain? Enggak. Di sini tahu-tahu ada sebuah kisah yang tidak masuk akal berada di episode 2 terakhir. Tiba-tiba karakter utamanya hidup lagi, lalu tiba-tiba karakter utamanya itu lebih besar dan tiba-tiba ngebunuh bapak dari MC baru, lalu tiba-tiba udah gitu aja lewat, tiba-tiba ada orang ngomong 10% untuk Potocki, terus kayak ya udah, bener-bener sebuah tanda tanya. Dan ini udah obvious banget, pengarang minta kita open ending gitu loh, untuk lu interpretasikan sendiri, untuk lu silahkan tumpahkan berbagai macam fan teori, berbagai macam asumsi, berbagai macam harapan, berbagai macam interpretasi, bahwa karya seninya dia itu sangat-sangat open. Dan bahkan lu dikutuk, karena lu udah nanggung tuh dari awal lu nonton sampai akhir, lu dikutuk untuk terobses sama anime ini. Dan harusnya kutukan itu akan selesai ketika lu punya interpretasi sendiri terhadap
anime ini. Itu yang gue interpretasikan. Itu yang sebenarnya mangaka inginkan menurut gue. Director anime juga menurut gue. Thank you Madhouse ya. Sayang lu nggak nggak bikin One Punch Man season 3 ya. Dan lu sadar nggak, dari proses itu semua yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebuah poetik. Mungkin ironi, mungkin poetik. Kalian bisa komen di bawah, menurut kalian ini poetik apa ironi? Sebuah anime tentang perjuangan, ilmu pengetahuan dicari, kebenaran dicari, jawaban dicari, banyak penghalang, banyak masalah. Saking bermasalah dan saking berpenghalangnya, MC-nya aja mesti mati ganti-gantian. Dan tahu nggak apa yang terjadi di ending? Kita gantiin MC. Ini interpretasi gue, tapi menurut gue ini indah banget. Menurut gue, lagi-lagi nih menurut gue, ini indah banget. Bahwa kita nggak gantiin MC, kita dipaksa sama author, kita ngegantiin MC. Lu cari tahu tuh, lu jawab kebenarannya. Lu coba hubungkan bintang-bintang itu, plot-plot itu, karakter-karakter itu, dan apa jawabannya. Mungkin lu gak nemu jawabannya sekarang. Gua gak nemu jawabannya sekarang. Ya well, nemu dikit sih, tapi mungkin jawabannya berubah. Tapi bukankah ketika kita berusaha menghubungkan itu semua dan kita mungkin gak menemukan jawabannya, kita merasakan sebuah taumazein seperti yang Albert rasakan, sebuah getaran. Bahkan ketika lu dengerin suara gua dan mencoba membayangkan itu, apakah lu gak ngerasain taumazein itu? Sebuah anime yang jarang bisa membuat banyak orang seperti ini. Dan gue sih senang-senang aja, gue happy. Gue paham banget kalau kalian lagi-lagi gak suka sama endingnya. Kayak kenapa endingnya kayak gini? Karena kalian mungkin gak terbiasa sama karya-karya yang seperti ini, which is fine. Dan ini bagus lah jadi pengenalan kalian bahwa bisa loh anime senyebelin ini. Dan disengaja bahkan, bukan yang kayak diburu-buru ending. I don't think dia buru-buru ending. Banyak manga, banyak anime itu buru-buru ending, dan kelihatan banget itu buru-buru ending. Tapi ini bukan anime yang diburu-buru ending. Dan ini, buru-buru ending itu adalah selalu menjadi argumen kuat gue dalam mengkritik banyak karya-karya anime atau bahkan manga. Tapi gue gak melihat buru-buru ending di manga ini dan di anime ini. Gue melihat kesengajaan. Gue melihat autor menyiksa atau menghadiahi kita. Lu yang interpretasiin sendiri, apakah ini hadiah atau ini siksaan gitu. Untuk this is open ending, let's interpret it. Dan itu gak sih indahnya? Gue, lu pada semua punya interpretasi. Ada yang bilang ini alternate timeline, ada yang bilang emang si Raval manipulatif sehingga dia nggak mati sebenarnya, ada yang bilang A, B, C, D, dan itu yang gua pengenin dan mungkin author pengenin. Untuk lu pada komen sekarang di bawah, kira-kira itu Raval siapa? Dan apa maksud dari ending ini semua? Segoblok apapun teori lu, setolol teori lu, tulis di bawah. Dan nanti kita akan baca bareng-bareng, kita diskusin bareng, atau mungkin nanti gua akan bikin episode khusus ngebacain atau live streaming ngebacain interpretasi kalian atau fan teori kalian. Dan kita jadi berkumpul dan kita sharing ilmu pengetahuan, sharing informasi, sharing pemahaman. And that's how the beauty of science. Kita bukan lagi nonton anime, kitalah animenya sekarang. Gila, that's beautiful. Keren banget gak sih? Ini luar biasa gak sih? Itu bikin lu merinding gak sih? Gue gak tahu, mungkin gue yang terlalu lebay di sini, mungkin gue yang terlalu obses sama anime ini dan wah lu pada lebay, no, udah ini lu udah fanboy aja lu, no. Yes, gue gak mau deny kalau gue fanboy. Gue gak mau deny kalau gue emang terlalu obses sama anime ini. Sebagaimana latar belakang gue sebagai seorang akademia juga, sebagai lulusan S1 filsafat juga di universitas, mau gak mau banyak banget hal yang personal bergesekan sama gue di anime ini. Atau bahkan mungkin kalau kalian sadar di sekitar kita gitu, bagaimana berbicara tentang kebenaran, atau bahkan gak usah berbicara, tujuan mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, mendiskusikannya, itu gak semudah itu. Dan tiap era punya tantangannya, punya problemnya. Dan apapun gitu, mungkin gak ngomongin sains, mungkin cuman mengekspresikan diri. Apakah kita bisa sebebas itu? Lalu tanda tanya, terus badan gue muter PNG kayak di animenya. Oke, itu adalah apresiasi gue, itu adalah perasaan gue menamatkan anime ini. Dan sekali lagi gue mau bilang terima kasih, community gue keren banget, lu pada keren banget mau ngikutin anime ini, percaya sama ini gue atau ragu sama ini gue. Tapi kontradiksi itu seperti Albert, lu buktikan gitu loh. Lu percaya, lu ragu, tapi ya lu gak akan nemu jawabannya kalau lu gak lihat ke atas, kalau lu gak coba menghubungkan dan cari interpretasinya, jawabannya menurut lu, dan habis itu didiskusikan. Keren gak sih? Jadi ingat misi gue dulu untuk mencerdaskan bangsa, tapi ya tetap gue lupakan lah, itu bukan objektif gue lagi. Gue mau sharing hal yang gue senengin aja di sini. Oke, lanjut. Ini interpretasi gue. Gue masih stand on my fan theory yang gue bilang bahwa sebenarnya ini bukan Albert ngunjungin kelas ilmu pengetahuan atau dia bener-bener ketemu si Raval, melainkan dia membaca buku. Dia somehow menemukan buku-buku atau bapaknya menemukan buku-buku yang membuat dia bisa mengeksplorasinya. Tapi mengeksplorasinya digambarkan menjadi kayak bertemu sama penulis-penulisnya gitu. Interpretasi ini datang dari episode-episode sebelumnya yang dimana Joleta itu bilang, aku ingin ngobrol dengan teman lamaku. Yang akhirnya Draka membacakan isi bukunya dan mereka tuh kayak bertemu lagi, sebuah keindahan lagi. Dan itu adalah gambarannya. Ya, bagaimana Joleta bertemu teman-temannya adalah bagaimana Albert bertemu guru-gurunya. Lalu dilanjutkan dengan Raval yang menurut gue lagi-lagi bapaknya bukan dibunuh, tapi lebih kepada ada hal yang
yang menghalangi si Albert ini untuk bebas, yaitu masa lalunya. Ya mungkin bapaknya kayak gimana dan lain-lain. Makanya kita lihat di awal si om-om penjual roti itu nawarin dia sekolah, tapi kayak dia menolak gitu karena ada sesuatu gitu. Yaitu adalah bagaimana pengetahuan menghabisi bapaknya. Ya mungkin gara-gara buku-buku yang dicuri atau diambil atau diselipkan, atau mungkin buku-buku itu terlarang, sehingga Albert bisa baca dan bapaknya terancam, dan ya yang bunuh mungkin orang lain atau mungkin sosok lain, tapi yang ada di ingatan atau imajinasi si Albert kecil adalah si buku itu, si Raval. Jadi ya I'll still stand with my theory bahwa itu adalah kisah Albert yang divisualisasikan tentang bagaimana pengetahuan membunuh bapaknya sehingga dia menjadi orang yang takut terhadap ilmu pengetahuan, yang dimana bapaknya adalah keraguan, pengetahuan adalah kebebasan, tapi nyatanya kebebasan juga bisa memberikan pengorbanan sehingga dia tidak lagi mau mengejar pengetahuan. Dan seperti yang kita tahu, dia ngobrol sama seorang tokoh kepercayaan ya, dan kalian tahu lah itu adalah salah satu muridnya Noak ya, yang nurut sama Noak tapi dia menyesali kepergian temennya. Nggak tahu sih itu bener apa enggak, tapi itu yang gue rasakan dan yang gue lihat ya. Dan dari situ episode ditutup dengan dia ngedenger pembicaraan orang tentang 10% Potocki dan buku tentang Orb on the Movement of Earth, yang dimana dia bilang, haha, buku aneh, kan yang bergerak langit bukan bumi. Ternyata dia bukan pejuang MC kita sebelumnya gitu yang bakal mempertahankan dan memperjuangkan gitu loh. Dia hanya orang yang numpang lewat aja dan ngedenger nguping salah satu obrolan gak jelas dan menggugah hati dia untuk ngomongin astronomi dan bahkan menjadi guru Copernicus di dunia nyata. Yes, Albert adalah sosok nyata. Albert Brudewski literally orang yang beneran ada di dunia ini, bahkan sampai kalau lihat Wikipedia ya, itu awalannya emang tulisannya bagaimana dia suka tanda tangan pakai nama Brudewski yang merupakan kota asal dia instead of namanya dia. Dan dari sini gue juga punya penarikan interpretasi baru gitu, bahwa mangaka pengen ngasih tahu bahwa dunia ini ya dua hal. Yang pertama adalah kita balik tadi ke bagaimana Albert nemuin ide tentang astronomi gara-gara pembicaraan, bahwa nggak selamanya sebuah ide itu tuh lurus gitu loh, kayak gitu loh, kayak tahu-tahu nyampe ke lu gitu, kayak teruntuk buat lu yang terpilih, lu lah apa ninja terbaik, lu lah yang akan jadi raja bajak laut, lu lah yang terpilih, the chosen one. Dia pengen menghancurkan itu depan mata lu gitu. Nggak ada the chosen one yang tiba-tiba mengikuti perjuangan. Dia dari awal dikasih the chosen one lah, si Joleta, Draka, terus Badeni dan lain-lain. Albert bukan the chosen one. Albert literally orang lewat di jalanan yang mendengar sebuah ide tentang astronomi. Jadi ya dia orang biasa aja yang kebetulan bersenggolan dengan ide besar yang lewat di samping dia. Poinnya adalah ini episode terakhir pengen membedakan mana lagi sejarah asli dan mana lagi fiksi gitu. Fiksi bisa diromantisasi bagaimana Badeni, Oski, Joleta dan lain-lain menjadi peran penting dan peran yang mengubah sejarah dengan besar karena dialah yang terpilih the chosen one, the main character. Tapi di dunia nyata kenyataannya nggak seperti itu. Selama ilmu pengetahuan itu ada, selama sains itu ada, selama masih didiskusikan dan diomongin dan idenya itu nggak akan pernah mati, ide itu bisa menginspirasi orang dengan cara yang tak terduga, dengan cara yang kayak tiba-tiba numpang lewat aja. Disinilah kerennya gue lihat si autor itu pengen ngasih tahu distingsi. Oke, episode terakhir adalah lu masuk ke dunia nyata. Lu nggak lagi berada di fiksi romantisasi sejarah tentang bagaimana orang memperjuangkan ilmu pengetahuan. Dan sejarah ya bisa bekerja dengan sesepele itu, tidak sekeren itu. Yang kedua adalah tentang bagaimana Raval ngebunuh bapaknya. Itu juga sebuah kayak autor di sini tuh nggak yang date bayo gitu loh. Kayak dia juga pengen ngasih tahu bahwa jalan yang lu ambil ini juga bisa berbahaya. Bagaimana ilmu pengetahuan juga bisa menjadi alasan untuk seseorang berbuat ekstrim, berbuat yang mengelukai orang lain. Contoh paling nyata yang gue ingat dulu adalah Fullmetal Alchemist, bagaimana demi pengetahuan anak sama anjingnya dikorbankan, remember? Yaitu atas nama ilmu pengetahuan gitu. Ya, kalau lu tahu ya sebenarnya gitu, mungkin banyak banget kita bisa menemukan terobosan-terobosan baru kalau kita mau gunain human sebagai percobaan. Dan itu pernah dilakukan dulu, dan apakah kita perlu melakukannya lagi atas nama ilmu pengetahuan? Atau itu contoh yang paling dekat dengan sejarah? Kita nggak tahu masa depan gitu. Contoh-contoh seperti apa yang atas nama ilmu pengetahuan lu rela gunain itu. Bahwa Indian ilmu pengetahuan itu punya sebuah mungkin gue bilang sebuah titik, yang dimana titik itu adalah yang menyelamatkan dia, menghindari dia menjadi sebuah cult atau sebuah aliran sesat, yaitu adalah pengetahuan harus dikritisi. Pengetahuan harus bisa salah. Beda dari nilai-nilai yang lain di kehidupan, science harus bisa salah. Dia nggak bisa absolut benar. Ini gue suka banget digambarkan di mana Oz itu mengkritisi banyak banget kebijakan-kebijakan Badeni atau tindakan-tindakan Badeni, padahal dia adalah low intellectual people gitu. Dia cuman otot gitu, tapi dia pelan-pelan belajar dan dia berusaha untuk mengkritisi jalan pikir Badeni yang sombong, arogan karena dia pede sama pengetahuannya. Bagaimana diskusi antara Draka dengan Smitch di kereta tentang apa itu dunia ini sebenarnya. Bahwa dalam sains itu memang harus ada hal yang bisa dikritisi dan bisa salah. Nggak bisa nggak salah. Nggak bisa dia absolut benar. Nggak bisa. Itu
Itu ya sih yang keren yang gue dapetin dari episode terakhir. Ya sebagai tontonan lagi-lagi ini adalah hal yang akan menyebalkan buat kalian semua. Tapi sayangnya buat gue yang bergerak di bidang akademisi dan orang yang suka menginterpretasi, ini harta karun buat gue. Buat kalian mungkin biasa aja, but let me tell you, this is probably the One Piece. Dan ini serunya ilmu pengetahuan. Gue baca-baca komen kalian, mungkin akan berubah lagi nih argumen gue. Akan gue koreksi argumen gue. Nah, kalau orang-orang internet bilangnya, ih hipokrit lu gitu kan. Lu kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Itu orang-orang yang kagak ngerti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu selalu bisa berubah dan dikritisi gitu. Hipokrit tuh gak kayak gini. Ini namanya upgrade gitu loh. Dan gue ngaku salah atau gue ngaku keliru, abis itu gue bisa benerin. Nah, lagi-lagi jangan jadi Noak di kehidupan gitu loh. Noak aja sadar gitu kalau dia salah. Ya lu belajar juga lah. Pas orang ganti argumen dibilang hipokrit itu gak kayak gitu. Dan banyak lah. Dan hargailah pengetahuan. Menulis dan membaca itu adalah sebuah keajaiban, men. Lu sekarang bisa kayak gitu. Gak tahu nih, banyak orang udah tinggal scrolling doang, ngerjain sesuatu tinggal AI doang, tinggal chat GPT doang. Mungkin akan ada masanya menulis dan membaca itu menjadi sebuah keajaiban yang luar biasa lagi sih kalau gue lihat-lihat. Tapi bagaimana menurut kalian? Interpretasi kalian. Lu mau pakai fan teori mana, Bang? Gue dengerin dari orang segala macam. Tulis semuanya di kolom komentar di bawah, atau setidaknya tulislah di bawah bahwa apakah lu happy sama ini semua? Apakah lu merasakan trauma zainnya? Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, itulah dia Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Mungkin ini bukan yang terakhir, mungkin gue akan ada interpretasi lagi, mungkin ada apa segala macam, jadi tungguin aja, tapi nggak janji. Dan untuk kita semua, 10%-nya buat Potocki.